Risalah pertemuan The Fed menegaskan Bank Sentral Amerika Serikat tersebut akan melanjutkan kebijakan hawkish ke depan demi memerangi inflasi. Bagaimana ekspektasi dari para pelaku pasar mengenai kebijakan dari Bank Indonesia ini? Apakah akan tetap ditahan di 5,75%? Kenaikan suku bunga acuan lebih lanjut menjadi sekitar 4,4% pada akhir tahun. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0,75 percentage point. Halo Sobat Cuan, kembali lagi bersama Capital Market Talks KSPM FEB Undip. Sebelumnya, kenalin aku Marda dari Public Relations sebagai moderator pada episode kali ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk follow berbagai sosial media KSPM FEB Undip dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube KSPM FEB Undip agar Sobat Cuan terus mendapat insight baru mengenai pasar modal. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke topik kita kali ini mengenai dampak inflasi Amerika Serikat terhadap Indonesia. Baru-baru ini kita telah melihat mata uang di Asia mengalami pelemahan, khususnya rupiah yang terus menghantui pasar Indonesia. Sementara dolar Amerika Serikat terus menguat akibat sikap hawkish Bank Sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, terutama setelah data menunjukkan inflasi yang signifikan di Amerika Serikat. Lalu, apakah hal ini akan berpengaruh negatif dan apa yang kalian pikirkan tentang hal ini? Mari kita bahas dalam Capital Market Talks bersama kedua narasumber keren kita yang telah hadir pada hari ini. Oke, langsung aja nih, buat Kak Melin dan Kak Aul, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan insight-insight baru yang menarik. Oke, thank you Kak Marda. Halo Sobat Cuan, kenalin aku Melin dari Divisi Education, Research and Development KSPM FEB Undip. Halo juga, aku Aul dari Divisi Analisis Investment di KSPM FEB Undip. Kira-kira menurut pendapat Kak Melin, kira-kira apa sih yang melatar belakangi terjadinya inflasi dari Amerika Serikat? Oke, jadi latar belakang singkatnya aja, yaitu berasal dari perang yang berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia, serta efek dari pandemi yang terus dirasakan membuat kerusakan ekonomi yang parah di dunia, khususnya di Amerika Serikat. Sehingga tidak heran jika terjadi peningkatan inflasi yang tinggi di negeri Paman Sam itu. Melihat laju pertumbuhan inflasi yang meninggi, akankah ada kebijakan yang dikeluarkan The Fed guna menyelamatkan perekonomian? Khususnya demi keberlangsungan investasi dan kebijakan suku bunganya. Jadi nanti kita bahas itu. Iya, benar banget. Lalu baru-baru ini kita kan telah melihat mata uang di Asia mengalami pelemahan yang signifikan. Sementara dolar Amerika Serikat terus menguat, terutama setelah data menunjukkan inflasi yang signifikan di Amerika Serikat. Lalu apa sih yang kalian pikirkan tentang situasi ini? Coba. Oke, based my opinion, sebetulnya perlemahan mata uang Asia sendiri tidaklah mengejutkan mengingat dari beberapa faktor nih. Nah, yang pertama, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat contohnya telah membuat aset-aset dolar Amerika Serikat menjadi lebih menarik bagi para investor. Nah, yang akhirnya mengakibatkan aliran keluar dari pasar mata uang Asia. Nah, selain itu, data inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi dari perkiraan telah meningkatkan spekulasi bahwa Federal Reserve akan lebih agresif dalam menormalisasi kebijakan moneter yang juga mendukung penguatan dolar Amerika Serikat. Menurut Kak Melin? Kurang lebih sih, menurut aku juga sama ya kayak Kak Aul, karena inflasi itu sangat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah, apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu seperti sekarang ini. Lalu mungkin Sobat Cuan juga kepo nih bagaimana pandangan Kak Aul tentang dampak penguatan dolar Amerika Serikat ini terhadap ekonomi global. Lalu apa saja langkah-langkah yang mungkin dapat diambil oleh negara-negara Asia yang sedang berkembang dalam menghadapi pelemahan mata uang mereka? Boleh Kak Aul, boleh. Oke, dari penguatan dolar Amerika Serikat sendiri tentu memiliki dampak global yang cukup signifikan ya tentunya. Nah, yang pertama itu negara-negara dengan utang dalam dolar Amerika Serikat sendiri akan merasa tekanan yang lebih besar dalam membayar kembali utang-utang mereka. Nah, selain itu, ekspor dari negara-negara Asia ke Amerika Serikat mungkin menjadi lebih mahal karena penguatan dolar yang dapat mengurangi daya saing mereka. Nah, di sisi lain, sektor impor di negara-negara Asia mengimpor komoditas dengan harga dalam dolar dapat menghadapi tekanan inflasi. Nah, dan langkah-langkah yang mungkin dapat kita ambil, yaitu pertama, mereka dapat mempertimbangkan untuk menjaga suku bunga mereka dalam kisaran yang wajar
untuk meminimalkan aliran keluar modal. Nah, selain itu, mereka juga dapat memperkuat kerjasama regional untuk mengatasi dampak bersama dari perubahan tren mata uang. Lalu sertifikasi ekonomi juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor maupun impor dalam mata uang asing. Nah, itu langkah-langkah yang dijabarkan oleh Kak Aul terhadap negara-negara Asia yang mungkin akan mengalami dampak dari inflasi Amerika Serikat. Lalu untuk sisi fundamentalnya ini bagaimana ya Kak Melin? Oke, baik. Di sini aku bakal jelasin sedikit dari sisi fundamentalnya ya. Jadi inflasi di Amerika Serikat mencapai yang tertinggi dalam sejarah. Tercatat pada Juli 2023, inflasi Amerika Serikat naik menjadi 3,2% yang sebelumnya hanya berkisar 3%. Bukan tanpa sebab, diketahui jika naiknya inflasi di Amerika Serikat disebabkan oleh kenaikan pada biaya sewa tempat tinggal yang tinggi, sedangkan biaya furniture mengalami penurunan. Biaya sewa yang tinggi mengalami kenaikan sebesar 0,2% yang menyebabkan 90% pada inflasi Amerika Serikat bulan Juli lalu. Sedangkan pada inflasi inti sendiri mencapai tingkat 4,1% year on year yang melampaui target inflasi yang ditetapkan oleh The Fed sebesar 2%. Tadi kan sudah mempelajari mengenai fundamental side-nya ya dari inflasi ini sendiri. Lalu menurut Kak Melin apa ya dampak inflasi Amerika Serikat terhadap mata uang yang ada? Oke, jadi indeks dolar dan indeks dolar berjangka mengalami kenaikan yang tertinggi sebanyak 0,2% sejak awal Juli, di mana data inflasi konsumen dan produsen Amerika yang masih tinggi. Peningkatan tersebut memperbesar kekhawatiran bahwa The Fed kemungkinan perlu mempertahankan kebijakan hawkish atau sikap mengisyaratkan kenaikan suku bunga lebih lama dari perkiraan untuk menekan tekanan harga yang membandel. Potensi naiknya suku bunga Amerika Serikat telah menopang dolar dan treasury yields sehingga membuat investor berhati-hati terhadap pasar Asia beresiko tinggi. Dengan suku bunga Amerika Serikat akan tetap di tingkat tertinggi lebih dari 20 tahun hingga paling tidak awal 2024, mata uang Asia tidak akan mendapatkan kelonggaran dalam waktu dekat. Lalu tadi kan kita udah menyenggol masalah hawkish, The Fed nih pada investasi. Apa sih dampaknya Kak Melin? Oke, jadi suku bunga The Federal Reserve atau The Fed berada di kisaran 5,25% sampai 5,5%, tertinggi dalam 22 tahun. Di salah pertemuan kebijakan moneter The Fed pada Juli 2023 menunjukkan sebagian besar pembuat kebijakan terus memprioritaskan pertempuran melawan inflasi. Kondisi ini semakin menambah ketidakpastian di kalangan investor tentang prospek suku bunga. Saham bank memperpanjang kerugian dengan indeks bank X&P 500 turun 1,1% dan Bank of America memimpin kerugian di antara bank-bank besar yang berakhir 2,2% lebih rendah. Kenaikan suku bunga The Fed dapat menekan pasar saham secara global, termasuk Indonesia, sebab dana asing akan cenderung beralih ke tabungan atau deposito karena menawarkan risk reward lebih menarik. Pasar melihat risiko dunia usaha yang berpotensi mengalami kontraksi dan berdampak pada kinerja emiten. Investor membaca risiko ini sehingga cenderung mencari alternatif investasi yang lebih aman. The Fed yang ditaksir bakal lebih agresif dilakukan untuk mempercepat laju penurunan inflasi. Jadi, masih akan berat bagi pasar saham membangun momentum positif dalam waktu dekat ini. Keren banget nih penjabaran analisis fundamental yang telah dijabarkan oleh Kak Melin. Selanjutnya kita kepo nggak sih mengenai analisis teknikal terhadap inflasi yang telah terjadi di Amerika Serikat? Lalu dengan melihat pergerakan harga dan tren mata uang Asia serta dolar Amerika Serikat, bagaimana gambaran Kak Aul jika kita lihat dari sisi analisis teknikalnya? Oke, tentu dari perspektif analisis teknikal sendiri pada dolar Amerika Serikat, kita melihat bahwa seiring lonjakan inflasi Amerika Serikat, tentunya dolar Amerika Serikat ini telah mengalami penguatan yang cukup signifikan nih. Kita bisa melihat bahwa mata uang Asia mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika sendiri dalam beberapa minggu terakhir. Nah, banyak pasangan mata uang Asia dengan dolar yang menunjukkan pola penurunan dan konfirmasi tren turun dengan pola puncak dan lembah yang semakin rendah. Hal ini tercermin dalam grafik harga dolar terhadap sejumlah mata uang Asia. Nah, di mana tren bullish yang menjadi kuat dalam 3 bulan terakhir. Nah, jika kita analisis dari garis support maupun garis resistance,
support berada di angka 14.664 sampai 14.716. Nah, sedangkan garis resisten berada di angka 15.262 sampai 15.327. Namun, saat ini candle belum menembus area resisten. Selain itu, garis moving average 20 dan 50 juga belum saling berpotongan, sehingga belum ada konfirmasi sinyal buy maupun sell dalam pergerakan harga saat ini. Nah, tetapi jika kita lihat pada indikator RSI atau Relative Strength Index dan Stochastic, RSI berada di area netral dan secara fluktuatif meningkat searah dengan pergerakan harga yang mengindikasikan tren harga akan naik untuk kedepannya. Nah, sedangkan pada indikator stochastic berada di area overbought atau jenuh beli dan sempat terjadi dead cross sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan belum ada konfirmasi sinyal buy maupun sell dari pergerakan harga saat ini atau wait and see. Aduh, kayaknya dari pendapat Kak Aul nih, kita jadi ikutan merinding gak sih? Maksudnya belum bisa beli buy, belum untuk sell juga. Lalu bagaimana sih grafik dan indikator teknikal membantu kita memahami tren ini? Lalu apa yang dapat kita pelajari dari pergerakan harga ini dalam konteks perdagangan? Oke, jika kita lihat dari grafik dalam konteks perdagangan saat ini, grafik harga dan indikator teknikal memberikan kita wawasan tentang dinamika pergerakan pasar. Moving average contohnya, misalnya membantu kita mengidentifikasi tren secara lebih jelas dengan merata-ratakan pergerakan harga dalam periode waktu tertentu. RSI, Relative Strength Index, membantu mengukur kekuatan tren dan memberikan petunjuk apakah suatu pasangan mata uang telah jenuh beli maupun jenuh jual. Nah, saat ini kita melihat bahwa garis RSI berada di bawah ambang batas tertentu. Hal ini dapat mengindikasikan oversold yang mungkin mengarah pada potensi pembalikan atau setidaknya koreksi harga. Nah, pergerakan harga dan tren yang kuat tentu menarik bagi para trader tentunya kan. Sebagian besar trader mungkin ada yang cenderung mengikuti tren. Dalam kasus ini, banyak yang mungkin telah membuka posisi beli pada dolar Amerika Serikat. Namun, penting untuk diingat bahwa tren juga bisa berbalik dan trader perlu menetapkan manajemen risiko yang baik untuk mengantisipasi perubahan pasar. Trader-trader yang nonton nih, hati-hati ya. Ikutin tadi saran dari Kak Aul. Lalu, apakah ada pola atau level penting yang perlu diperhatikan dalam analisis teknikal di situasi seperti ini? Dan apa sih saran dari Kak Aul untuk para trader yang sedang menonton dan ingin berpartisipasi dalam pasar mata uang dalam situasi seperti ini? Oke, tentu ya, salah satu pola yang dapat diperhatikan adalah pola head and shoulders yang sering dianggap sebagai indikator pembalikan tren. Nah, jika kita melihat pola ini terbentuk pada grafik pasangan mata uang tertentu, ini dapat mengindikasikan potensi pelemahan yang lebih lanjut dalam mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, selain itu, level support dan resisten penting juga perlu dipantau. Breakout dari level-level ini dapat mengonfirmasi tren atau memberikan sinyal tentang perubahan tren. Nah, dan saran saya bagi para trader adalah untuk selalu mengedepankan manajemen resiko. Nah, meskipun tren dapat sangat menarik perhatian, resiko akan tetap ada. Gunakan stop loss atau take profit untuk mengamankan posisi dan pastikan memiliki pemahaman yang kuat tentang instrumen dan strategi perdagangan. Nah, selain itu juga teruslah memantau berita ekonomi dan peristiwa penting yang dapat mempengaruhi pasar. Keren banget nih, tentunya kalau ada sebab pasti ada akibat, ada asap pasti ada api. Nah, trader-trader dan investor yang menonton pasti juga ada yang terpengaruh nih oleh situasi inflasi dari Amerika Serikat ini. Pasti mereka ada yang merasa terpengaruhi oleh situasi ini sehingga menurut dari Kak Aul, nasihat atau saran apa nih yang baik untuk mereka yang sedang menonton dari perspektif analisis teknikal? Oke, mungkin kalau dari perspektif aku ya, untuk para investor ataupun trader sangat penting ya untuk memahami resiko dan belajar atau bahkan research nih dalam memahami pergerakan harga dan analisis teknikal tentunya. Terus juga lagi-lagi nih selalu gunakan manajemen resiko yang baik dan jangan hanya bergantung pada analisis teknikal saja.
Nah, kombinasikan dengan analisis fundamental dan berita terkini untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentunya. Dan juga selalu ingat bahwa tidak ada metode analisis yang memberikan hasil yang 100% akurat. Jadi selalu siapkan rencana cadangan. Nah, selain itu sangat penting juga untuk memiliki portofolio yang beragam dan tahan terhadap fluktuasi mata uang. Hedging dan diversifikasi investasi dapat membantu mengurangi resiko exposure terhadap perubahan ini. Nah, kita juga dapat memantau perkembangan ekonomi global secara cermat dan mempertimbangkan dampaknya terhadap mata uang lokal dan mata uang asing atau dolar Amerika Serikat. Oke, berarti tadi kita sudah mempelajari mengenai analisis teknikal dan analisis fundamental yang dapat kita terapkan terhadap situasi yang kita hadapi saat ini. Lalu kembali lagi ke Indonesia nih, untuk nilai tukar rupiah, bagaimana sih kondisinya sekarang Kak Melin? Oke, jadi untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi melemah pada perdagangan Senin 4 September, hari ini banget nih ya berarti, yang didominasi oleh sentimen Update ya, eksternal. Kak? Yes, kita harus update kan sesuai tanggal pembuatan video ya. Betul. Oke, indeks dolar Amerika Serikat menguat dan yield Treasury Amerika Serikat naik setelah rilis data tenaga kerja Amerika Serikat. Non-farm payroll atau NFP bulan Agustus 2023 tercatat stabil di sekitar 187.000 dari bulan sebelumnya di 157.000. Berdasarkan data Trading Economics, ISM Manufacturing PMI Amerika Serikat bulan Agustus 2023 tercatat sebesar 47,6. Angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 46,4 dan dari prediksi konsensus sebesar 47. Wah, keren banget insight dari Kak Melin dan Kak Aul. Kita jadi tahu nih kesimpulan-kesimpulan yang telah kita bahas kali ini. Nah, kesimpulan mengenai inflasi dolar Amerika sendiri adalah bahwa inflasi adalah peningkatan umum dalam harga barang dan jasa di Amerika Serikat. Ini dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, termasuk penurunan daya beli konsumen, mengganggu stabilitas ekonomi, dan mempengaruhi kebijakan moneter oleh Federal Reserve atau The Fed. Inflasi dolar Amerika Serikat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya, termasuk penawaran uang, permintaan konsumen, dan peristiwa global, seperti perubahan harga komoditas. Mengendalikan inflasi adalah salah satu tujuan kebijakan ekonomi pemerintah Amerika Serikat untuk memastikan stabilitas ekonomi global. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari Capital Market Talks episode kali ini. Aku ingin berterima kasih banyak terhadap narasumber kita yang keren kali ini, yaitu Kak Melin dan Kak Aul. Yes, thank you juga buat Kak Marda selaku moderator yang udah menjadi penghubung perbincangan kita kali ini di acara Capital Market Talks. Thank you juga buat Kak Aul atas pemaparan analisis teknikalnya yang bisa membantu Sobat Cuan dalam meraba investasi. Dan semoga juga dari Capital Market Talks ini dapat menjawab pertanyaan Sobat Cuan mengenai apa sih yang harus kita lakukan di tengah inflasi dan ketidakpastian rupiah kali ini. Betul banget nih Kak Melin, thank you banget udah ngisi Capital Market Talks kali ini dalam analisis dari segi fundamental tentunya ya. Nah, terima kasih juga buat Kak Marda buat selaku moderator di acara Capital Market Talks kali ini nih. Oke, terima kasih juga buat Sobat Cuan yang menonton di rumah atau dimanapun kalian berada. Aku Marda sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk follow, like, komen, dan subscribe YouTube KSPM FEB Undip. Dan jangan lupa untuk mengikuti semua sosial media KSPM FEB Undip agar terus mendapat insight mengenai pasar modal di dunia global ekonomi. Nah, kita mungkin penutupan bersama-sama nggak sih? Yes, boleh. Di hitungan yang ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. See you on the next Capital Market Talk.